Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang administrasi sarana, prasarana, dan keuangan. Check it out. Perkenalkan, nama saya Karisma Nifitri. Halo teman-teman, nama saya Afifa Yusriza. Perkenalkan, nama saya Indriani Amelia Putri. Pertama-tama, kita akan membahas prasarana pendidikan. Apa sih prasarana pendidikan itu? Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi, tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, selain ada prasarana pendidikan, ada juga loh sarana pendidikan. Apa sih sarana pendidikan itu? Nah, sarana pendidikan itu adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, di ruang, di buku perpustakaan, atau di laboratorium sekolah ya teman-teman. Nah, tadi kan kita habis bahas pengertian ya. Selanjutnya, ada tujuannya juga loh yang harus kita pahami. Tujuan dari manajemen sarana prasarana pendidikan. Apa sih tujuannya itu? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama ya. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah secara tepat dan efisien ya. Nah, dan yang terakhir, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dan setiap diperlukan oleh semua personil sekolah loh, harus siap pakai ya teman-teman. Setelah kita membahas tentang pengertian dan tujuan dari manajemen sarana prasarana pendidikan, selanjutnya ada aspek prinsip-prinsipnya juga loh. Ada apa aja sih prinsip-prinsipnya? Nah, prinsipnya ini ada 5 prinsip. Yang pertama, ada prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, ada prinsip efisiensi. Yang ketiga, ada prinsip administratif. Yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang terakhir atau yang kelima ini ada prinsip kekohesifan. Nah, prinsip yang pertama itu ada prinsip pencapaian tujuan. Apa sih prinsip pencapaian tujuan itu? Pada dasarnya, manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Dan yang kedua, ada prinsip efisiensi. Apa sih prinsip efisiensi itu? Dengan prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas dan berkualitas baik dengan harga yang relatif murah loh teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga, ada prinsip administratif. Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan undang-undang yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai contoh adalah peraturan tentang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan milik negara. Nah, teman-teman, dan yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab kan. Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Perlu adanya pengorganisasian, kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Jadi harus ada bukti loh. Nah, yang terakhir atau yang kelima ini ada prinsip kekohesifan. Apa sih prinsip koefisien itu? Nah, dengan prinsip koefisien ini berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jadi, guru, siswa, serta Setelah kita mempelajari prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan, selanjutnya yaitu proses-proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Secara sederhana, manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ini mencakup kegiatan-kegiatan yaitu pengadaan, pendistribusian, penggunaan, dan pemeliharaan, serta inventarisasi dan penghapusan sarana prasarana pendidikan. Dibagi menjadi 4, yaitu antara lain 1. Pengadaan sarana dan prasarana. Pendidikan pengadaan sarana dan prasarana sekolah biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan program sekolah, menggantikan barang-barang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada 3 hal yang perlu banget kita pahami nih teman-teman, yaitu 1. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, cara pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, yang kedua nih teman-teman, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Ditinjau dari sifatnya ada 4 macam.
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Keempat macam pemeliharaan tersebut adalah: 1. Pemeliharaan perlengkapan bersifat pengecekan. Kedua, pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Ketiga, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan. Dan yang keempat, perbaikan berat. Ditinjau dari waktu pemeliharaannya, ada 2 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, yaitu antara lain: 1. Pemeliharaan sehari-hari seperti menyapu, mengap lantai, dan membersihkan pintu. Yang kedua, pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting atau penghapusan. Yang ketiga, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai salah satu aktivitas dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan, penghapusan bertujuan untuk: 1. Mencegah dan membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan perlengkapan yang rusak. Yang kedua, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi. Yang ketiga, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan. Yang keempat, meringankan beban investasi. Yang terakhir ya teman-teman, keempat, pendistribusian sarana prasarana sekolah. Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu ketetapan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun kondisinya, ketetapan sasaran penyampaiannya, ketetapan kondisi barang yang disalurkan. Dalam rangka itu, paling tidak 3 langkah yang sebaiknya ditempuh oleh bagian penanggung jawab penyimpanan atau penyaluran, yaitu: 1. Penyusunan alokasi barang. Kedua, pengiriman barang. Dan yang ketiga, penyerahan barang. Untuk dapat dikatakan berjalan secara efektif, dalam pendistribusian ini harus memenuhi beberapa asas pendistribusian, yaitu ada beberapa asas pendistribusian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada asas ketetapan. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, asas keamanan. Dan yang terakhir, Setelah kita memahami proses-proses manajemen, kita akan beralih mengenai pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut Jones 1985, manajemen keuangan meliputi perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik, tanpa efek samping yang merugikan. Pelaksanaan, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan pendidikan. Di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan yang tidak kalah penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Beberapa informasi keuangan yang dapat diketahui oleh seluruh keluarga sekolah dan orang tua siswa, misalnya rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS, bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dapat dilihat di situ. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga ada efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk menjadi aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes sesuai dengan teman-teman semuanya. Dari kita habis bahas tuntas kan tentang administrasi sarana prasarana pendidikan dan keuangan. Nah sekarang waktunya kesimpulan ya. Nah apa aja sih yang kita ambil dari aspek-aspek tersebut? Pada dasarnya setiap sekolah sudah menyelenggarakan sistem pengelolaan yang baik, tetapi sistem yang efektif kurang dilaksanakan. Ketidakdisiplinan dalam penggunaan anggaran serta pemimpin yang boros selalu menjadi fenomena tersendiri. Untuk itu diperlukan kepemimpinan dan manajemen pengelolaan yang efektif menuju keseimbangan antara sistem yang ada dalam mendistribusikan sumber-sumber dana pendidikan di Indonesia. Jadi jadi pemimpin itu harus amanah ya. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 5 yang menjelaskan tentang administrasi sarana prasarana dan keuangan pendidikan. Kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.